Seperti yang Anda perhatikan di layar, kondisi Pasar Tebet di area Jakarta Selatan saat ini memang sudah sangat sepi karena sudah berada pada jam penutupannya, di mana jam penutupannya yang biasanya berada di jam 5 atau jam 6 saat ini dipercepat ke kurang lebih pukul 14 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 2. Tentunya perubahan-perubahan seperti ini berlaku berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 483 tahun 2020 tentang perpanjangan pemberitahuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan kasus virus corona, di mana ada beberapa keputusan yang memang diambil, yaitu pasar-pasar dibuka kembali secara ganjil genap sesuai dengan tanggal kalender berdasarkan dengan nomor tempat usaha untuk jenis jualan non-pangan. Nah, inilah yang perlu diperhatikan, di mana jenis penjualannya adalah non-pangan. Namun yang kami perhatikan di Pasar Tebet pada siang hingga sore hari ini, pedagang-pedagang yang bergerak di bidang pangan pun ternyata mengikuti kebijakan dari ganjil genap ini karena tentunya didasari atas ketakutan penyebaran kasus COVID-19 di Pasar Tebet. Para pedagang tentunya memahami bahwa kasus penyebaran banyak terjadi di area-area pasar tradisional sehingga mereka pun ikut berjaga-jaga dengan mengikuti kebijakan ganjil genap ini. Walaupun beberapa daripada para pedagang yang kami wawancara mengaku bahwa mereka tengah kesulitan untuk mengikuti kebijakan ganjil genap ini karena sebelum COVID-19 pun sebenarnya Pasar Tebet ini dikatakan sudah cukup sepi dibandingkan atau tidak cukup ramai dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya. Sehingga COVID-19 yang sudah menutup pasar selama 3 bulan ditambah dengan kebijakan untuk ganjil genap di Pasar Tebet tentunya akan menekan pendapatan dari para pedagang. Beberapa pedagang mengeluhkan bahwa ada kira-kira 50% penurunan penjualan dan pendapatan yang didapatkan semenjak pasar dibuka dan selama 3 bulan setelah pasar ini tidak beroperasi, dan bahkan ada beberapa pedagang yang mengaku tidak mendapatkan pemasukan apapun semenjak pasar ini kembali dibuka. Dan untuk detail lengkap terkait dengan pendapat-pendapat para pedagang akan kami berikan selanjutnya. Kan ya apalagi dagang sayur gini tuh sebenarnya memang sama sekali nggak cocok sih ya, pakai ganjil genep beda sama yang jualan kering-kering ya. Kita kan sayur kayak bayam, kangkung nggak laku sehari bosok, cabai itu nggak dibuka sehari aja udah pada besem, udah pada busuk kalau sayuran loh ya. Saya sangat-sangat nggak setuju, cuman karena itu memang ya udah keputusan pemerintah, kita nggak bisa apa-apa. Ya kita cuman ngikutin aja gitu. Kalau buat sisi pendapatan buat selama musim Covid ini emang ya 80% itu menurun drastis. Emang ya satu orang juga keluar rumah juga takut, kedua juga apalagi kalau kayak plastik itu kan seharusnya yang orang beli atau konsumennya itu kafe, restoran semuanya kan pada tutup semua. Jadi ya berhenti total. Diadain ya ganjil genap ini kan jadi pasar gimana ya, pada tutup buka jadi pada bingung yang dagang. Ya kalau pasarnya ramai sih pada rapat gitu, enggak kalau pasar malah sepi. Ya kalau cara begini sih bukan kita nggak setuju ya, habis gimana ya, buat pendapatan kita agak kurang. Jadi kadang-kadang buka hari ini besoknya tutup, buka hari ini besoknya tutup, kan bingung yang kita mau belanja apalagi kayak pangan ya, kayak buah itu kan harus di-tag terus barangnya, kayak apalagi ikan kan kesian. Hanya sudah prosedur peraturan ya kita sebagai pedagang hanya mengikutkan saja. Cuman ya beginilah pasar sepi, pembeli tidak ada. Mes- Sebenarnya tergantung pasar ya. Kalau seperti pasar Tebet Barat kan pengunjungnya nggak ramai, kecuali seperti mall, Tanah Abang atau itu apa namanya Tamrin City kan pengunjung banyak, mungkin ganjil genap berlaku. Kalau seperti PD Pasar Jaya kan harusnya lihat suasana, lihat pasarnya sebenarnya. Cuman kan namanya kita pedagang, kita hanya ikutin prosedur aja. Harapan yang diinginkan atau yang diharapkan oleh para pedagang adalah semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kondisi perekonomian di tanah air tentunya dapat kembali normal seperti sedia kala.